Hi guys, welcome to my YouTube channel. So for anyone who doesn't know about the meaning of Five Alive, or sometimes we call it Died Alive, it refers to employment status, stand for fly in and fly out. It's kind of method of employing people in remote areas by flying them temporarily to work site. So, in this video, I'm going to tell you about all of my traveling activity during field trip since 3 years ago. So, let's get started. Jadi, Five Alive itu tentang suatu sistem kerja yang diberikan perusahaan yang mewajibkan seorang pegawai untuk stay dalam suatu place for a weeks full-time working. Nah, nanti setelah bekerja berapa minggu itu dapat libur, kita boleh kemanapun without working. Nah, destinasi pertama waktu di Lombok yang saya kunjungi adalah Desa Tenun Sukarara. Desa Tenun Sukarara, karena Desa Tenun Sukarara merupakan daerah di mana kita bisa tahu culture yang ada di Lombok. Jadi tidak hanya tentang pantai, snorkeling dan diving, tapi tentang mengenai culture dan sistem hidup mereka. Nah, di sini kita bisa bebas belajar caranya nenun dan juga mengetahui tentang rumah tradisional adat mereka dan mengetahui tentang silsilah adat mereka. Oh ya, masuknya di sini gratis. Jadi, tapi kita kayak berikan tips gitu kepada si tour guide-nya dan juga memberikan sedikit sumbangan sukarela kepada si UKM di sana. Nah, di Desa Tenun Sukarara ini mayoritas ceweknya atau ibu-ibu ataupun anak gadisnya bisa menenun karena itu adalah suatu kewajiban sebelum mereka menikah. Jadi harus bisa nenun sebelum nikah, begitu. Destinasi kedua. Jadi destinasi kedua aku itu di Desa Adat Sasak Sade. Jadi kayak 15 menit dari bandara. Nah, di sini itu sama seperti desa sebelumnya tentang kearifan lokal dan culture, di mana mereka punya kayak rumah adat gitu, rumahnya adat besar gitu. Nah, rumahnya itu berfungsi sebagai kayak rumah pejabat, rumah untuk mereka bermusyawarah ataupun persidangan adat, dan juga kayak buat tempat untuk menikah juga sih sebenarnya. Nah, di sini masuknya gratis dan nanti di akhir kayak kita ngasih kepada uang sumbangan sama uang kayak tips kepada tour guide-nya. Nah, di sini tuh rumahnya ada 3 tipe, yaitu kayak balai bontar, balai kodong, dan balai tani, di mana di atapnya ini tuh ada kayak suatu gudang tempat mereka nyimpen beras selama 1 tahun. Uniknya di sini itu mereka nggak punya tempat tidur atau spring bed, nggak ada toilet, jadi mereka semua pekerjaan dilakukan di lantai, di mana lantainya itu dicuci atau dipel setiap seminggu sekali dengan kotoran kerbau. Nah, hampir semua mayoritas wanita di sana bisa tenun juga karena itu suatu kewajiban sebelum mereka menikah. Nah, kebanyakan rumah-rumah kecil di sini tuh kayak rumah sementara. Hal unik lagi di sini tuh tentang pernikahan. Jadi ketika ada 2 sejoli yang saling jatuh cinta, si lelakinya tuh bisa nyulik si wanitanya ke rumah. Nah, habis itu si lelakinya datang ke rumah si kekasihnya itu untuk memusyawarah dan mufakat untuk memberikan kerbau, bisa 5 tapi bisa dimusyafakatin sampai 3 biasanya untuk melakukan pernikahan. Nah, setelah itu mereka dinikahkan di pohon yang kering itu bersama-sama, begitu. Destinasi ketiga, Pantai Mawun. Nah, kalau Pantai Mawun ini wisata alam dari Desa Sarli ke sini kayak 30-40 menit. Di sini gratis juga, tiket tinggal bayar parkiran. Nah, mungkin kalau kita mau menikmati alam, duduk-duduk gazebo, lebih baiknya kayak beli makanan gitu, minum atau makan di destinasi keempat, Bukit Marese dan Panteaan. Nah, kalau aku saranin mending ke Bukit Marese dulu karena dari Bukit Marese ke Panteaan itu cuma seperti 10 menit. Tapi kalau dari Pantai Mawun 30 menitan deh. Nah, yang pertama itu kita harus naik ke Bukit Marese kayak 5 menitan gitu. Nah, sampai di puncaknya itu ada kayak, tau nggak, kayak di New Zealand gitu loh, ada kerbau-kerbonya. Terus di sana itu kita bisa lihat pantainya langsung, kayak bisa lihat sistem terumbu karang yang di sana dan juga sistem laut dalamnya. Jadi kelihatan sekali dari airnya saking jernihnya itu. Jadi kita bisa tahu kayak batimetrik kedalaman si lautnya itu. Bisa lihat di atas tuh, bisa lihat juga kayak ikan dan juga terumbu-terumbu karang yang tumbuh di daerah
tersebut. Kebanyakan sih kayak karang-karangnya itu kayak hexagonaria, tapi kayak pasirnya itu juga nggak terlalu tebal, jadi pasirnya nggak terlalu kasar. Jadi itu karena dia source-nya karbonat, jadi pantainya tuh bersih putih, nggak kayak pantai kalau source-nya vulkanik ya. Nah di sini tuh sepi dan bagus banget kalau mau main layangan kayak atau apa kayak gitu bisa. Nah yang selanjutnya kita bisa kayak layar-layar setelah kita naik-naik ke pantai Tanjung Aan. Kita bisa makan siang di sini. Nah di sini tuh ada juga kayak es kelapa muda murah banget, cuma 50.000 berdua. Terus di sini kita bisa mesen seafood juga dan bisa berenang. Otomatis setelah kita tidur siang bisa berenang di sini. Kita nggak perlu nyewa karena kalau kita makan siang di sana otomatis kita bisa pakai ini tempat duduknya. Nah, kenapa dia kotor? Karena dia masih natural sekali. Sebenarnya naturalnya ini adalah rumput laut, jadi bukan sampah. Sampahnya itu sampah natural alamiah gitu. Oke, next. Si terakhirku ada di Pantai Kuta Mandalika, jadi cuma kayak 18-20 menit dari si Pantai AA-nya tersebut. Di sini tuh lebih modern ya, dan juga yang paling membedakan tuh si sos dari pasir ini. Aku assume tuh karbonatnya deket sih dari daerah ini, jadi yang bedakan tuh pasirnya. Di pasiran itu kayak pasir bener-bener kayak pasir kasar, pasir kayak merica.